Nah, iki Bu, jadi kan itu kan nang soal ada 2 LP toh, LP1, LP2. LP1 205, dipnya 40 derajat. LP2 210, dipnya 45. Jadi langkah awal tuh bikin strike sama folding line dulu dari setiap LP. Misalkan LP1. Kantor. LP1 itu 205 strike-nya. 205 kira-kira segini ya. Nah, itu. Terus bikin folding line. Folding line kan tegak lurus strike. Jadi dia sini. Udah. Kalau udah itu apa namanya? Tarik dip dari folding line. Tarik dip dari folding line. Ini kan folding line tadi. Ini folding line. Kasih nama. Nah, ini folding line. Jadi dipnya kan 40 derajat. Nah, 40 derajat ke sini kan. Ibaratnya 40 derajat ke sini. Shit. Nah, udah. Nah, nanti kita bikin garis KS sama kayak bikin yang stereografis yang KS yang 2 dimensi. Jadi udah dapat folding line sama garis dipnya tadi kan sebesar 40 derajat. Nah, nanti pakai penggaris. Ini bikin garis tegak lurus terhadap folding line menuju garis dip ini tadi. Sebesar 1 cm, 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Pertama kan 1 cm. Jadi dibikin 1 cm dari folding line segini. Nah, ini 1 cm terhadap tegak lurus terhadap ya, folding line. Nah, ini 1 cm kan. Tegak lurus. Kemudian 2 cm tegak lurus juga. 3 cm, 4 cm. Terus misalkan mentoknya di 5 cm. Udah kan, dapat kan. Nah, habis itu apa namanya? Panjangin garis yang KS ini tadi sampai mentok ke bordernya. Kan kayak gini. Panjangin terus semuanya kan. Ini. Nah, udah. Nah, selepas tuh kita cari apa namanya? Nilai KS. Di LP1 ini tadi kan dia berada pada KS 400 yang ini. Nah, berarti dia kan dipnya ke sini nih. Berarti kalau dip ke sini KS-nya semakin turun kan. Jadi sini apa namanya? Ini KS 400, berarti garis yang di sini KS 300. Ini 200. Ini 100. Nah, misalkan sampai 100 dulu nih. Nah, dilihat dari KS yang baru dibuat tadi. Ini kan KS 300. Dilihat ke kontur mana yang dipotong oleh garis KS itu. Misalkan yang di sini ini garis KS-nya, KS 300, dia ada kontur 300 di sini. Nah, dia memotong, kita tandain titiknya. Di sini. Di sini. Nah, itu yang kontur 300. Kemudian yang 200 kan nggak ada, jadi cuma 300 aja udah ditandain. Nah, terus kita bikin apa namanya? Garis perpanjangan dip yang tadi. Ini kan garis dipnya yang tadi kita panjangin ke bawah kan. Folding line-nya juga kita terusin ke bawah gini. Bikin ke garis KS kayak tadi sebesar 1 cm, 2 cm juga kan. Terus panjangin ke border. Ini kan tadi kan KS 400 yang LP1-nya kan. Berarti dia kalau berlawanan dip KS-nya bertambah. Jadi ini KS 500. Ini 500. Dilihat KS yang 500 ini berpotongan dengan kontur 500 juga enggak? Misalkan berpotongan ya. Di sini kan ditandain. Nah, ini sebenarnya kalau yang di soal tuh yang KS 500-nya memotong KS ini juga. Nah, ini ditandain juga 500. Terus yang 600 kan nggak ada kan? Ya udah, jadi cuma itu. Nah, kalau udah dapet titik-titiknya, ntar dihubungin. Nah, konsepnya tuh kalau yang di soal ini kan apa namanya? Dipnya itu berlawanan dengan arah slope. Arah slope kan ke sini kan. Nih, dia 300 200 100. Berarti dia turun ke arah tenggara slope-nya, sedangkan dipnya berlawanan ke arah barat laut. Jadi, kalau bikin kontur itu dia garis konturnya itu mengikuti garis kontur yang udah ada, tapi dia tetap memotong. Jadi kayak gini. Ini garis kontur dimulai dari titik yang paling luar kan. Tarik, dia mengikuti kontur. Nah, tapi dia memotong titik yang udah ada. Setelah memotong, dia juga mengikuti garis kontur yang di dekat, paling dekat. Misalkan di sini ada lagi nih. Ada titik lagi. Nah, potong titik ini lagi. Mengikuti kontur. Ikuti lagi, potong. Nah, oh ya, terus jangan lupa dibuat apa namanya?
garis kedudukan strike dipnya. Jadi semisalkan strike-nya tadi sini ditebalin sepanjang 3 cm, dipnya tadi 1 cm, pokoknya 3:1 lah. Nah, nanti garis konturnya ini dihubungin ke ujung garis kedudukan strike-nya, terus keluar lagi di garis strike juga. Nah, ikuti terus ke titik paling akhir, itu dapat garis kontur yang ini. Kedua sama. Untuk yang kedua juga sama, misalkan strike-nya 210, berarti sini kan. Udah sih, nggak usah dit. Ya kan, kasarannya aja. Pak Limax sini. Terus bikin folding line. Ini. Bikin garis 1 cm, 2 cm, 3 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Diterusin, terus cari KS-nya, tentuin KS setiap KS. Nilai setiap KS-nya apakah dia naik atau turun. Terus ditandain titiknya, dibuat garis kontur kayak tadi. Udah selesai.